Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sistem pendukung keputusan. Kali ini kita akan membahas mengenai Decision Support System atau DSS. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami Decision Support System atau DSS. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami DSS. Bahan kajian, definisi DSS, karakteristik dan kapabilitas DSS. Struktur model manajemen subsistem, penilaian mahasiswa mampu menjelaskan definisi tentang DSS. Sistem penunjang keputusan, sistem yang dirancang untuk mendukung pihak manajemen dalam pengambilan keputusan untuk masalah yang tidak terstruktur. Dengan kata lain, lebih menekankan pada input, mekanisme untuk interaksi antara user dan komponen. Biasanya DSS dibuat untuk mendukung solusi atau mengevaluasi peluang. DSS adalah sebuah metodologi yang mendukung pengambilan keputusan. DSS itu bersifat fleksibel, adaptif, interaktif, graphical user interface based, iteratif, dan menggunakan model. DSS adalah informasi yang berbasis komputerisasi atau dengan kata lain DSS adalah bagian dari sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu organisasi atau perusahaan. DSS adalah sistem komputer yang mampu mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik dan juga semi terstruktur. DSS adalah suatu sistem yang mendukung proses analisa ad hoc pada data, pemodelan atau suatu keputusan, orientasi perencanaan di waktu yang akan datang, serta berorientasikan pada suatu keputusan. Karakteristik DSS membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada, mempunyai interface manusia atau mesin yang mana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun semi terstruktur. Memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan yang andal. Komponen DSS, subsistem data manajemen dikelola oleh DBMS, model manajemen dikelola oleh MBMS, user interface, knowledge management, and organizational knowledge base. Data manajemen, data ini mencakup database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Database pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan istilah database management system. Model manajemen, model ini melibatkan financial model, manajemen sains, statistik, dan berbagai model kualitatif lainnya. Untuk itu, dengan adanya komponen ini, maka DSS bisa memberikan suatu kemampuan analisa pada sistem serta kebutuhan manajemen pada suatu software. Communication dengan adanya komponen ini, maka pengguna decision support system bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. Knowledge management, manajemen adalah komponen yang bersifat opsional. Fungsi dari subsistem ini adalah guna mendukung komponen lainnya dan juga memiliki tugas sebagai komponen yang mampu berdiri dengan sendiri. Berikut adalah terkait dengan karakteristik dan kemampuan DSS, di mana di sini ada key characteristic and capabilities of DSS. Dimulai dari easy of development by end user, modeling and analysis, data access, standalone integration and web based. Dilanjutkan terkait dengan semi struktur and unstructured problems, support manager and at level, support individual and groups, independent or sequential decision, support intelligent, design, choice, implementation, support variety of decision process and styles, adaptive and flexible, interactive, easy of use, effectiveness, not efficiency, human control the machine, ya seperti itu ya. Jadi ada 14. Selanjutnya terkait dengan karakteristik dan kemampuan DSS, yang pertama DSS memberikan dukungan pada pengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang semi terstruktur atau tidak terstruktur, mendukung berbagai tingkatan manajemen yang berbeda untuk individu dan juga bagi kelompok orang, untuk keputusan yang berurutan atau saling berkaitan, mendukung berbagai fase pengambilan keputusan intelijen, desain, choice, dan implementation, mendukung pengambilan keputusan dan style yang berbeda-beda. DSS dapat beradaptasi sepanjang masa ya, sehingga pengambil keputusan harus reaktif dan fleksibel. DSS juga mudah digunakan, mengutamakan efektivitas daripada efisiensi. Pengambil keputusan memiliki kendali menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. DSS secara khusus ditujukan untuk mendukung dan tidak menggantikan pengambil keputusan. DSS mengarah pada pembelajaran, yaitu mengarah pada kebutuhan baru dan penyempurnaan sistem.
User atau pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. DSS biasanya mendayagunakan berbagai model standar atau sesuai keinginan user dalam menganalisis dalam berbagai keputusan. DSS dalam pengembangannya dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif. Berikut adalah skema dari DSS. Kalau kita lihat di sini ada data eksternal and internal, dilanjutkan dengan data manajemen. Di sini ada other counter based system, dilanjutkan dengan internet, intranet, extranet. Di data manajemen dilanjutkan ada model manajemen, ada external model. Di sini juga ada knowledge based subsystem, di mana dilanjutkan di organizational KB, user interface, manager atau user, dan semuanya bolak-balik ya, jadi seperti itu. Database manajemen subsystem, komponennya ada database manajemen system, data directory, fasilitas query. Kalau kita lihat dari struktur database manajemen subsystem, di sini ada external data source, ada extraction, ada finance, marketing, production, personal, others, di mana itu adalah internal data source, ada organization knowledge base, ada extraction, di mana di sini ada private personal data, dilanjutkan terkait dengan decision support database, dilanjutkan dengan corporate data warehouse, ada juga query facility, ada data directory, ada database management system, ada interface management, ada model management, ada juga knowledge base subsystem. Jenis DSS dan informasi yang dibutuhkan untuk keputusan yang sifatnya terstruktur adalah suatu kegiatan pengambilan keputusan yang jelas dan dilakukan secara kontinu dan umumnya dilakukan oleh pihak manajemen yang berada dalam tingkatan tersebut. Untuk itu diperlukan ada informasi yang lebih spesifik, sempit, terjadwal, real time, detail, internal, dan interaktif dalam menggunakan decision support system jenis ini. Contoh DSS jenis struktur adalah keputusan dalam memesan barang, menagih utang, mengisi stok produk, dan masih banyak lagi. Untuk keputusan yang semi terstruktur, keputusannya akan ditentukan oleh komputer dan sebagian lainnya ditentukan oleh pihak pengambil keputusan. Untuk itu, hukum informasi yang diperlukan pada keputusan ini adalah data yang lebih fokus, interaktif, real time, internal, dan juga terjadwal. Contoh sederhananya adalah saat mengevaluasi kredit, penjadwalan kegiatan produksi perusahaan, dan juga pengendalian stok baru. Keputusan yang tidak terstruktur adalah keputusan yang proses penanganannya terasa sangat sulit karena biasanya tidak terjadi secara rutin ataupun pada kondisi tertentu saja. Objek proses pengambilan keputusan pada jenis ini akan memerlukan pengalaman dan juga sumber eksternal. Umumnya, keputusan pada jenis ini akan terjadi pada manajemen tingkat yang lebih tinggi. Informasi yang diperlukan tentunya akan bersifat internal dan juga eksternal, lebih luas dan juga lebih umum. Contoh dari kegiatan pengambilan keputusan yang tidak struktur adalah pengembangan pada suatu teknologi baru, proses testing dengan perusahaan lainnya, serta perekrutan karyawan eksekutif. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Accurate Decision Support System adalah tool efektif untuk mengambil keputusan yang tepat. Trustworthy sistem mendukung keputusan sebuah tinjauan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.